Sempat saya sampai nyalain Islam. Kok begini saya? Saya orang gila saya dulunya. Tapi saya ingin bertobat. Kenapa tiba-tiba begini gitu? Apa saya salah? Di mana saya salah? Coba dalam sujud saya, ya Allah, saya ingin ketemu keluarga saya. Dan saya minta maaf kalau saya salah. Udah berapa kali saya disetir mama sipir. Itu karena kesalahan saya. Saya pukulin orang demi saya bikin punya di kamar punya kasur. Saya pengen punya bantal guling, saya mukulin orang dulu. Mana ada di penjara kasih bantal? Mana ada penjara kasih kasur? Nggak ada. Cuma tikar. Ditikar selembar. Kan ubin bahaya itu. Bisa kena biri-biri. Banyak orang kena penyakit biri-biri di sana. Nggak ada pembersihan itu nggak ada. Nggak ada. Apalagi penampungan di sana. Maaf kata di sana BAB, di sana kencing, di sana tidur. Ada orang baru sebelum saya tobat kan saya hajar dulu, saya pukul. Kenapa? Kalau kita nggak punya taring di sana. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum Bang El. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kita ketemu sama Bang El nih, sahabat Rukun. Saya awal-awal tuh takut Bang El. Masuk keluar, tek, bertato gitu kan. Tapi pakai penyandang. Ini kenapa nih Bang El? Jatuh atau bagaimana? Jadi sebelum saya mualaf, saya datang dari penjara Cipinang itu. Saya mualaf di DT itu, memang dari awal saya dari penjara juga pingin bertobat. Begitu saya bertanya sama orang di DT Dartoid, alhamdulillah mereka terima saya dengan apa adanya. Saya di-islamin sama beliau yang di DT, siapa namanya itu, di-islamin. Akhirnya saya di-interview dulu di kantor sekretariat kan. Saya bilangnya, saya masuk Islam cuma pingin bertobat. Bukan nikah, kata enggak. Saya mau bertobat. Saya baru keluar, saya begini, saya cerita semua. Akhirnya beliau welcome. Nah, saya disyahadatkan di lantai 2 sama jamaah. Akhirnya saya jadi Islam di hadapan Allah. Memang rencana saya langsung pingin pulang Sumatera ke Siantar. Akhirnya saya diberangkatin dari DT Peduli namanya kantornya tuh. Saya diberangkatin naik Grab. Ya namanya musibah kali ya. Saya masuk Islam itu nggak begini kemarin. Nah, begitu saya pulang naik Grab, yang Grabnya tumpang itu tabrakan, dia nabrak truk, belakang truk itu. Nah, jadi yang supirnya saya lihat sendiri meninggal di tempat. Yang di depan, kan kami ada 4 orang ikut supir ya. Di depan juga meninggal, yang di samping saya ABRI. ABRI itu dia nggak bisa bicara sama saya karena saya panggil mas. Dan juga polisi itu yang bantu saya ada seperti PJR yang di tol-tol lah itu. Dan saya diangkat ke mobil, sadarnya saya di rumah sakit Purwakarta. Tapi saya nggak tahu siapa yang bawa saya, yang penting saya sadarnya di situ gitu loh. Akhirnya barangkali keluarga saya dengar keluarga saya kan tinggal di Cikampek, abang saya dengar saya dari nggak tahu dari mana lah, penting dia datang ke rumah sakit, keadaan saya udah dijahit. Akhirnya abang saya datang dengan cara kaget, kok adik saya bisa gini. Akhirnya dia nanya ke dokter cerita, dia tunjukin dokter itu sama surat seperti sertifikat mualaf saya. Akhirnya abang saya ninggalin saya di rumah sakit, keluarga saya lah gitu, ninggalin saya. Melihat itu sertifikat. Iya. Akhirnya ya, saya bingung. Karena saya didesak mau bayar. Saya bilang, saya nggak punya apa-apa dok. Ini surat kamu. Iya nih. Surat mualaf saya.
Karena saya pakai celana pendek. Ya, tapi saya nggak tahu, barangkali ya alhamdulillahnya dokternya Islam. Kamu terjadi sampai sini gimana Bang El? Saya ceritain. Begini aja Bang, kamu ke dalam toilet lagi aja. Iya sih, tapi saya dari sini ke DT nggak tahu caranya gimana. Saya. Akhirnya mereka naikin saya ke kereta api. Saya pakai celana pendek. Karena celana panjang saya pakai kan kotor ya, kena darah. Saya saya jalan subuh naik kereta api nyampe ke stasiun Bandung. Dari stasiun Bandung saya naik Elep arah ke DT. Sampai belum nyampe DT sampai persimpangan mau ke DT lah itu di jalan raya kan. Saya nongkrong pakai ojek. Karena duit saya masih ada berapa itu, kalau nggak salah 70 atau berapa itu di yang cash yang di duit. Saya bingung. Akhirnya saya datang ke DT. Saya bertanya ke DT. Saya yang di Mualaf kemarin, tapi saya tabrakan. Saya bilang, udah siang gitu. Tapi bukan ke DT dulu, ke Gedung Peduli. DT Peduli yang memberangkati saya. Ya. Tapi ya saya sih nggak ada pikiran buruk begini, orang begini nggak. Tapi saya pikir kok nggak ada yang ini gitu. Akhirnya ya saya berpikiran sendiri, saya ke masjid yang kemarin aja lah, kan dari situ dekat. Nah, saya ke masjid. Banyak yang negur saya, Bang El kok yang kemarin ini? Iya, saya kemarin yang di Mualaf, tapi saya dapat musibah. Kok tangannya? Ya ini musibahnya, saya bilang. Akhirnya banyak hamba Allah itu yang bicara sama saya, tapi banyak juga yang tutup mata. Sempat saya sampai seperti nyalain Islam. Kok begini saya? Ya wajar, saya manusia kan. Apalagi baru juga masuk Islam Baru kan. Kok saya begini kan? Akhirnya saya banyak pikiran begitu. Mas mikir kok saya mau bertobat kok gini amat. Ini nggak begini. Saya nggak dapat ginian. Akhirnya tiba-tiba ya kok Richard lah yang diantar Allah barangkali ya. Makanya beliau saya sebagai keluarga dan beliau nggak tahu saya siapa. Saya bandit tapi lagi bertobat. Itulah jalannya dari Allah. Akhirnya beliau datang, mana namanya Bang El? Saya Maksudnya tuh di kontak sama Bang Richard tuh dapat ketemu di mana tuh? di pintu masjid. Di pintu masjid. Depan saya tidur di pintu yang basement bawah itu loh, bukan yang di atas, di bawah ya. Dan saya nggak kenal beliau siapa. Saya nggak pernah ketemu sama saya juga kaget kan, dan juga ada rasa was-was, wajar dong. Saya mau di bawah. Bang, kita di Sarisaso katanya kan. Saya pikiran saya masih ini belum, ini siapa orangnya. Akhirnya saya ikut ya. Saya merasa senang dan nangis juga saya. Kok orang begini mau nolong saya kan? Makanya pribadi saya sih, gimana saya mau bertobat selalu ada. Sampai detik ini keluarga saya, SEB saya pernah saya pinjam HP sama teman yang di sini kan. Bang, apa kabar? Saya bilang, nggak pernah dibalas. Tapi saya nggak istilahnya nggak masalah bagi saya. Tapi kan namanya kita abang adik, gara-gara barangkali, wah kamu masuk Islam gitu, barangkali kan gitu pikiran mereka. Maka saya bilang ya, si Mas Artus bilang, ya Allah, saya nggak minta apa-apa. Sembuhkan tangan saya. Saya ingin sembuh doang. Udah. Itu aja saya bisa lebih rajin sholat. Kenapa saya juga kadang-kadang begini? Saya ngulik sakit. Kalau misalnya dari medis apa ininya Bang?
ininya patah. Ini kan patah, kan ada pennya. Oh, Ah. pakai pen. Ini juga yang ngurus ini beliau. Siapa kok Richard? Oh, Richard. Iya. Beliau yang bawa ke rumah sakit. Mm-mm. Ya dukun apa? Tukang ngurut, Mm-mm. orang sakit. Makanya kadang-kadang saya sama beliau nggak bisa balas apa-apa. Beliau nggak Allah yang balas. Ya Allah pertemukan itu karena waktu itu kan Bang El juga sempat bertanya kenapa kok saya diginiin banget gitu kan. Iya, Orang nggak ada yang peduli sama saya Benar. gitu kan. Setelah itu kan Allah pertemukan dengan beliau Richard. makanya bagi saya ya pribadi saya, beliau tuh bagi saya malaikat. Makanya beliau, juga saya nggak kenal beliau sama sekali. Hah? Coba istilahnya kok mau gitu. Saya kan orang yang istilahnya dulunya saya orang paling nggak ini, ya saya ini bekas anak Hercules, anak buah Hercules juga saya pernah ngalamin. Saya orang gila saya dulunya, tapi saya ingin bertobat. Kenapa tiba-tiba begini gitu? Apa saya salah? Di mana saya salah? Coba. Saya sunat juga di Cipinang, saya sunat. Ujiannya kok bertubi-tubi gitu ya Bang. Udah dari keluarga Tinggal. ini saya lagi. Kadang-kadang kemarin juga saya kalau nggak ada kurica saya udah bilang ya Allah, udahlah, saya udah siap, saya mau diambil juga. Tapi ya Allah kan beda ya, nggak ada kayak di pikiran kita ya. Istilahnya sampai sekarang juga ya bisa ya, saya cerita sama abang saya, Bang, gimana kabar? Saya bilang, mereka nggak balas, nggak apa, malah nggak ada komen lah gitu. Saya bukannya istilahnya mereka nggak nganggap saya keluarga, kan bagi saya sih nggak masalah. Tapi namanya kita abang adik gitu kan. Banyak juga kok orang-orang yang istilahnya satu rumah tapi beda agama kan ada. Kenapa mesti begitu amat gitu loh. Sampai keluarga saya di Siantara juga udah disampaikan nama abang saya kan, si El gini. Nggak ada yang mencoba menghubungi atau membahas. Nggak ada. Makanya saya pikir ya, kemarin kan saya bilang dalam sujud saya, ya Allah, saya ingin ketemu keluarga saya. Dan saya minta maaf kalau saya salah. Tapi saya nggak ada salah. Kan agama pribadi saya dong. You know? Seandainya kan saya kasih Allah istilahnya satu istri yang kepala rumah tangga kan saya. Benar nggak? Ya. Nah, makanya saya bilang ya, saya itu aja pingin tobat nasuha lah istilahnya. Udahlah. Saya semenjak Jakarta tua nggak pernah saya istilahnya makan duit halal. Iya. Semua kerja itu saya kerjain selain mengurus anak orang saya nggak pernah. Tapi kriminal itu semua saya kerjain. Itu kenapa waktu itu punya latar belakang di Cipinang. Iya, latar belakang kan dulu saya sempat juga di Blue M lama kan istilahnya di Mesting. Semua udah saya melawet udah. Kenapa saya pingin tobat nasuha? Karena udah saya rasakan pertolongan Allah itu sama saya udah gimana ya. Dulu saya kemarin saya di dalam itu saya 6 tahun, 4 tahun saya sampai tongkat. Pakai tongkat itu ini bukan cara tembak ini ya. Nah, kan di sini satu, kalau di sini kan istilahnya tembus dia. Tembus itu. Kalau ini nggak nempel doang, tapi dicabut. Kalau ini tembus, jadi tempurungnya kena gores dia dalam ronsenan itu kan. Nggak akan bisa sembuh berarti secara total. Nah, jadi begini terus dia sampai seumur hidup saya. Nah, kemarin kan saya pakai tongkat itu kan 2 tahun saya pakai tongkat itu, 3 tahun lah pakai tongkat itu. Tapi saya bisa begini itu lepas tongkat itu bukan karena kejagoan saya, enggak. Allah masih kasih kesempatan buat saya. Karena saya belajar sholat di sana gitu loh. Bagi saya belajar sholat itu kan satu kan olahraga. Jadi ini engselnya ini turun naik gitu loh. Nah, di situ makanya saya bilang kalau saya nggak masuk Islam bebas nanti, Allah bisa menaruh saya buat pakai tongkat lagi. Maaf ya. Nah, bisa dong. Kenapa? Kamu giliran udah sehat kamu lupa sholat. Kan gitu kan? Kalau menurut saya, saya bilang ya pribadi saya gitu. Walaupun ada rakaat berapa gitu, kadang-kadang saya lupa atau apa kan, tapi kan ya saya kan wajar lah kadang istilahnya baru belajar juga kan. Ya kan kadang lupa berapa rakaat. Makanya kadang-kadang saya sama anak-anak saya pingin imam gitu istilahnya, ada yang imamin gitu loh, karena saya pingin ngikut kan gitu kan, karena kan saya masih baru.
nggak mungkin langsung sempurna gitu kan gitu. Ya, tapi bagi saya kan Allah tidak ngeliat itu. Yang menurut saya kan Allah tuh ngeliat niat kamu ngeliat Allah, bukan gaya kamu sholat, bukan gaya berpakaian kamu, enggak. Allah ngeliat hati dan niat orang kan gitu. Makanya saya bilang ya serahlah. Karena Allah nilai saya kan gitu kan. Nah sekarang apa perspektif Bang El kepada Allah sekarang? Melihat kondisi sekarang, melihat dibantu sama lewat Ko Richard, mungkin dibantu sama Allah. Apa perspektifnya tentang Islam, tentang Allah? Kan waktu itu kan fasenya kok masuk Islam kok cobaannya gini banget gitu kan. Iya, kalau saya sih saya tetap maju aja gitu. Istilahnya jangan gara-gara melihat orang kita diginin orang kita jadi mundur ke Islam, enggak. Karena saya cuma satu. Mudah-mudahan saya mati dalam Islam. Apa ya? Ini saya masuk Islam ini bukan karena suruh orang. Bukan karena saya mau nikah, enggak. Memang di penjara itu saya udah niat, tapi kan karena di penjara itu kan saya bergaul sama orang gereja, takut salah paham kan gitu kan. Maka saya tahu bahwa saya kan pemain musik juga dulunya di gereja gitu kan. Jadi saya nggak mau terlalu bumerang banget di dalam itu kan gitu, jaga hati mereka lah yang Kristennya. Makanya saya bilang ya kayak keluarga saya membenci saya gara-gara masuk Islam tuh bagi saya kan no problem, nggak masalah. Yang penting Allah nggak benci saya. Itu aja. Kenapa kita di dunia yang sementara? Makanya saya bilang kadang-kadang sama Ko Richard itu saya merasa gimana ya, kok dia mau gitu? Kenapa dia mau nolong saya? Apa dia melamba saya? Nggak ada kan? Sempat nanya sama Ko Richardnya. Belum. Kenapa? Saya belum, tapi ya karena saya orangnya gimana ya, itu pasti pikiran saya aja gitu. Iya. Kenapa dia mau menolong saya? Padahal keluarga saya banyak. Beliau bukan sama-sama saya. Beliau mempercayai saya di sini. Beliau ngelepas saya untuk kerja gitu. Saya di sini enggak seperti yang lain dipekerjakan, enggak. Bukan sebelum minta mesti dibalas budi, enggak. Kalau yang gue tahu bukan gue banggain beliau, enggak. Yang udah gue alamin berapa bulan saya di sini gitu loh, saya alamin. Saya bilang ya, saya terima kasih sama Allah, istilahnya saya walaupun masih saya tinggal numpang gitu, saya dikasih tempat, saya nggak kenal beliau, saya nggak tahu ini daerah mana dulunya. Awalnya saya nggak ada pikiran saya jual dimsum, nggak ada pikiran saya kerja dulu kan saya taunya nodong, rampok, mukulin orang kan, tapi alhamdulillah sekarang yang penting kan istilahnya Allah bilang yang penting hati kamu mau bertobatnya. Tapi pertanyaan saya gini Bang, Abang sudah mau bertobat sejak waktu di warga binaan lah ya? Iya, di LP Cipinang. Iya. Sudah mau bertobat. Iya. Biasanya kan kalau orang kan mau bertobat itu kan ya kembali pada keyakinannya sendiri. Amin. Kenapa kepikirannya Islam? Ya karena saya bukannya nyalain agama saya yang dulu ya. Karena bagi saya sih Islam itu bagi saya benar. Bagi saya benar. Kenapa? Contoh Kristen kadang kan gimana saya bilangnya? Dulu saya perokok berat, beganja berat, minum berat. Nah, di agama itu dilarang. Ya, jelas itu ada ayatnya itu. Tapi agama Kristen, Natalan mereka minum alkohol. Natal tahu Natal ya? Ya. Nah, itu udah beda kan kalau menurut kita akal sehat lah. Itu aja kita kasih contoh kan. Nah, kenapa saya istilahnya pingin Islam? Karena saya udah tahu kok Kristen gini, gitu loh. Maaf, saya nggak jelekin agama saya. Pemikirannya Bang El bahwa Islam itu relate dengan cara saya bertobat gitu ya? Relate dan juga tenang saya jalaninnya itu loh. Ngerti ya tenangnya dan istilahnya. itu mencoba di waktu jadi warga binaan. Waktu warga binaan Cipinang. Mencoba untuk belajar sholat kah atau belajar apakah terkait belajar Islam? sholat dan juga orang Islam sana banyak numpang seperti apa namanya itu ya, menginin saya itu. Istilahnya masuk Islam gue nih hari ini nih. Semenjak saya di dalam itu mereka kadang-kadang ngasih Indomie. Jadi banyak yang baik gitu loh. Tapi Islamnya ya, kadang-kadang ada yang bosku ini datang, Bang Elin ada ikan teri nih, kata.
Nah, dikasih walaupun berapa sendok kan gitu kan. Iya, iya. Nah, semenjak saya menjadi mualaf di dalam itu kan gitu kan. Tapi Oh, berarti di dalam tuh sudah mualaf. tapi bukan ini, bukan apa udah Islam tapi bukan Belajar Islam. bukan disyahadatkan. Oh. Belum dia syahadatkan. Tapi secara perilaku, secara keyakinan, secara aktivitas Saya udah Islam. sudah Islam. Saya, Iya. pasangan saya ya. Tapi di secara formalitasnya belum. belum, karena kan saya di sana nggak ada yang mau. Saya nggak mau karena kan di sana kan napi semua. Iya. Saya kan nggak percaya dong. Hmm. Bandingkan di luar aja. Sebenarnya saya sih belajar dulu kan gitu kan. Iya. Nah, saya nempel terus ada ustadz di sana walaupun kasus kan ya belakangan lah itu. Yang Iya. penting saya dapat ilmu dari dia Islamnya kan gitu kan. Akhirnya ya saya diajarin dia terus sampai saya dikasih sarung, dikasih sejadah, baju kayak koko ya. Koko. Nah, sama kopi ya dikasih sama mereka. Akhirnya saya pakai, saya coba terus kan. Tapi yang sama Kristen itu sampai agama sama saya jadi nggak mau nongkrong, nggak mau Ya, bergaul. menjauh lah ya. Dan juga saya minta bagi dong buat sore. Mereka nggak ngasih. Karena apa? Karena saya Sudah dirasa pindah gitu. Nah, secara keyakinan. tapi belum dilihat masuk Islam. Tapi dengan cara gaya hidup saya udah tengok, Iya. wah ini udah beda dengan gitu. Akhirnya itulah kehebatan Allah itu kan, walaupun teman saya yang dulu yang istilahnya tunjukin saya, tapi dikasih teman yang baru gitu loh. Nah, yang baru sambil saya diajarin kan gitu kan setiap blok itu kan ada musola. Iya. Setiap blok ada musola satu kamar kan. Akhirnya saya kalau saya nggak nggak di keong itu nggak digembok. Sampai jam 10 saya di musola itu nongkrong ngobrol sama mereka kan. Tapi nggak terlalu fokus ke agama, selang-seling gitu loh. Karena kalau kita fokus ke agama ntar ada orang kan, kamu terlalu agama banget lu ngomongnya kan gitu kan. Makanya selang-seling saya nanya, itu kalau wudhu itu gimana sih caranya? Saya sembunyi-sembunyi bukan sembunyi-sembunyi Lebih bertahap lah ya, karena kan situasi di sana mungkin sahabat rukun nggak tahu gitu kan. Takutnya sensitifnya seperti apa gitu kan. Berapa kali sih ini kumur-kumurnya, berapa kali sih ini, akhirnya gini Bang El, gini ya, akhirnya banyak lah ngajar, akhirnya makin bisa. Pertama kan uduk doang yang saya utamakan kan. Orang kan ada, pertama saya nggak tahu, saya kira sekali-sekali, nggak tahu kan tiga semua kan. Akhirnya saya tahu, akhirnya saya belajar sendiri kan gitu. Kadang-kadang gue ngumpat masuk ke masjid biar orang-orang yang gereja dulu, yang saya pernah gereja ngeliat kan gitu kan. Bukannya saya takut, enggak. Takut. Ngejaga ya. Jaga. Jadi wah kok kan gitu. Karena kan di gereja sana kan orangnya bawa nasi kotak semua yang gitu. Dari luar kan. Wah berarti kena nasi kotak ke dia gereja kan gitu, pikirannya gitu kan gitu kan. Iya. Nah, itu makanya saya kadang-kadang ngumpat akhirnya ya memang udah saya lihat dari dalam udah niat saya, tapi saya belum bisa bicara sama orang. Kenapa? Karena situ kan napi semua. Ya kalau kita mau bicara yang ini pertobatan sama napi itu, mereka mendengar tapi nggak ada istilahnya membimbing gitu loh. Iya. Kenapa ya? Lu juga begini kan gitu kan. Semuanya di sana lagi bersalah ya. Nah, bersalah jadi merasa saya mau bertanya nggak enak. Iya. Tapi ya ada juga sih yang kasus-kasus tipikor di situ kan, yang istilahnya kasus korupsi, nongkrong di masjid itu, kadang saya ngobrol. Mereka ngasih solusi yang baik kan gitu kan. Iya. Tapi mereka ngomong lebih bagus ntar Bang El di luar aja nanti perdalamin. Karena kalau Bang El bertanya sini orang tersinggung katanya. Akhirnya iya Pak. Sampai sipir-sipir sana kan saya bertanya sama sipir sana. Emang kamu diislamin di mana? Ya di masjid. Loh, kok saya nggak tahu? Ya saya nggak tahu, yang Islam saya kan yang orang tipikor, saya bilang. Oh iya bagus, tapi yang orang Islamnya kan sipir itu ada yang Kristen, ada yang Islam. Itulah akhirnya saya bebas kemarin tuh ya. Berapa tahun Bang? 6 tahun. 6 tahun. Iya. Saya nggak dapat remisi, saya pelak karena kan saya 3 kali masuk selti. Oh iya. Nah, selti tahu selti ya? Apa itu selti? Selti itu sel tikus. Sel tikus itu orang-orang yang berantem di dalam gitu loh. Oh. Nah, karena saya orang yang hobi berantem dulunya di dalam. Karena apa ya? Di sana kan kamar itu kan bayar 20.000. Oh iya. Nah, bukan maksudnya sudah dibayar negara, enggak? Itu ngedongeng itu namanya tuh. Iya enggak. Saya ada pengalaman. Karena apa ya? 20.000 itu buka keong.
Buka gang ini, jadi pintu teralis ini dibuka. Jadi saya bisa keluar. Itu loh. Satu itu kan di blok saya itu ada 25 kamar. Satu kamar itu 20.000 kalau 25 kamar. Itu di store buat sipir yang piket. Per kamar atau per orang? Per kamar. Per kamar ya 25. Per orang, waduh. Iya kan langsung Per kamar. Nah, akhirnya ya saya begitu gitu. Saya cari duit begitu aja. Kadang-kadang ada orang baru sebelum saya tobat kan saya hajar dulu, saya pukul. Kenapa? Kalau kita nggak punya taring di sana, nggak bisa makan Indomie. Iya, harus menunjukkan ya Iya, sisinya. memang begitu di penjara saya bilangnya memang gitu semua. Tapi kalau kita masuknya begini-begini, ada di sana juga orang begini-begini. Iya, udah jadi tukang yang disuruh-suruh ibaratnya. Mending Dan jadi dikucilkan. gila, Kenapa stres jadi gila? batin. Ya dong, begitu sampai dari Polres dia dikirim ke situ, disuruh tukang nyuci. Di rumahnya baru-baru dia mau nyuci kan gitu kan. Disuruh ambil cadongan saya, ambil nasi saya ke dapur katanya. Kok nggak mau digulung, coba gulung pas satu orang. Gulung itu dipukul. Bukan satu orang. Ya mungkin sahabat rukun sudah banyak ya explore di konten-konten YouTube dan sebagainya, kondisi real maksudnya di Napi itu, di LP Cipinang atau di LP manapun ya tidak seperti senormalnya yang dilihat lah ya dari luar ya. Iya. Kalau saya nggak sampai ke DT, saya bisa masih jadi bajingan. Kenapa? Karena ngerasa ya ditinggalkan dan Iya, merasa saya kayak begini kan, loh kok gua rencana mau bertobat kok jadi gini amat kan gitu kan. dipersusah. Kenapa ya? Jujur saya bilang, saya kalau tinggal dari sini ke Jakarta, saya nongkrong di Tamrin, duit 1 juta bagi saya nggak ada apa-apanya. Saya tinggal ngambil doang. Mana jatah saya yang udah 6 tahun? Mana saya bilang? Oh, jaringannya masih ada berarti? Masih. Sarina itu kan di Jalan Sabang itu masih ada toko apa? Sebelum tahu Jalan Sabang ya? Itu satu toko itu 100.000 saya tuh, 100.000, Jalan Jaksa. Tapi kalau Jaksa malam, Jalan Jaksa itu kan diskotik biasa kan. Tapi Jalan Jaksa 50.000 diskotiknya. Tapi gue pikir kan gue mau bertobat. Untuk apa saya mengulang kembali gitu kan sana ya? Saya nggak mau ngeliat ke belakang, tapi ke depan. Kurang banyak apa saya coba. 6 tahun saya di dalam itu, nggak pernah dibesuk. Orang 3 tahun aja bisa gila. Kenapa? Dia nggak punya nyali. Kenapa saya punya nyali? Terpaksa. Daripada saya nggak makan enak, saya pasang taring saya sana. Ya, hukum rimba lah ya. Iya. Saya udah berapa kali saya disetrum sama sipir. Itu karena kesalahan saya. Saya pukulin orang demi saya bikin punya di kamar punya kasur. Saya pengen punya bantal guling. Saya mukulin orang dulu. Mana ada di penjara kasih bantal? Mana ada penjara kasih kasur? Nggak ada. Cuma tikar. Tikar plastik 1, cangkir 1, piring 1. Itu doang. Yang dimana satu ruangan tuh 15 orang ya. Nah, kenapa saya mesti begitu? Kalau nggak begitu belum tentu saya bisa bebas hidup, bisa mati kelaparan, bisa kena penyakit biri-biri, tidur di tikar selembar. Kan Ubin bahaya itu, bisa kena biri-biri. Banyak orang kena penyakit biri-biri sana. Nggak ada pembersihan itu nggak ada. Nggak ada, apalagi penampungan di sana. Maaf kata di sana BAB, di sana kencing, di sana tidur. Tapi alhamdulillah juga saya bisa istilahnya itu dapat pelajaran buat saya gitu. Saya nggak mau ngulangin lagi. Bukan takut masuk dalamnya. Takut saya mati sia-sia. Capek dengan masa lalu. Capek. Makanya saya bilang, saya makasih sama Allah. Allah masih mau nerima saya. Allah masih kesempatan buat saya untuk sholat. Saya rindu taubat aja. Karena dunia ini sementara. Saya punya motor di kasih Allah itu sementara. Saya punya duit banyak belum kasih Allah, nggak tentu saya buat mati kan. Iya. Kan di Islam kan katanya kan cuma amalan kebaikan aja dibawa. Ini kan cuma kain yang kita bawa. Iya. Kain kapan kan. Saya nggak iri ngeliat orang punya mobil, punya motor, mungkin nggak iri. Karena saya udah ngerasain semua. Tapi akhirnya gue kemana? Ke penjara kan. Kalau begini saya nggak punya musuh. Gue bisa damai, makan enak. Dulu saya mau makan di restoran aja masih lihat gini kan.
Wah, ada buser nggak ya? Hah? Ada penyakit nggak ngejar saya? Sekarang saya makan udah angkat kaki ya, udah aman, udah hamba Allah, kan gitu. Yang lindungin Allah langsung ya. Iyalah, Allah langsung yang melindungi saya. Ya, saya lebih, keluarga saya nggak nganggap saya nggak masalah bagi saya. Tapi saya percaya Allah kalau pertemuan saya sama keluarga saya Itu harapannya Bang. akan dipegang hatinya. Sampai orang tua saya ini sama saya nggak masalah. Kalau Bang El punya rezeki, mau Bang El ke sana? Atau hanya menunggu dulu dibuka hati baru bisa ke sana? Menunggu buka hati aja. Kenapa? Kemarin saya pas di rumah sakit itu kan begitu cara mereka sama saya. Kemarin juga saya pinjam HP anak-anak kan, saya sengaja, Bang apa kabar ini saya. Nggak dibalas sampai sekarang. Saya sih nggak mau, istilahnya nggak benci sama mereka, saya sayang sama mereka. Tapi karena ya barangkali karena mereka saya sama dia beda ya, bedanya. Iya. Nah, tapi kan kita sama-sama Satu darah. dari rahim ibu saya kan gitu kan. Bukan cuma saya, banyak juga artis-artis yang kayak saya barangkali yang mualaf kan. Masih damai-damai aja. Kan gitu ya, itu aja yang kerinduan sama Allah, itu aja, temukan sama keluarga saya. Masih bisa-bisa mereka buka hati lagi, itu saya istilahnya kumpul lagi sama keluarga gitu. Amin ya Bang. Iya, saya pengen itu aja. Dan saya udah nggak mau ke masa lalu lagi gitu loh. Insya Allah lah, dari sahabat rukun, saya pribadi, kita semua mendoakan Bang El. Amin ya Allah. Agar bisa dipertemukan sama keluarga. Amin ya Allah. Keluarga bisa dilunakkan hatinya. Amin ya Allah. Agar bisa, ya namanya keluarga ya, apapun perbedaan, apapun warna, apapun agama, ya namanya kakak ya kakak. Namanya adik-adik, namanya orang tua yang tidak akan bisa berubah. Iya benar. Kita doakan Bang El. Bang El, mungkin boleh dikasih saran ataupun statement lah buat sahabat rukun yang mungkin merasa melihat Bang El dengan cerita yang luar biasa tadi, yang terpuruk dan sebagainya, agar mereka itu tidak mengalami hal yang sama seperti Bang El. Iya, kalau saya sih buat sahabat rukun ya cuma satu aja gitu istilahnya. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Andalkan Allah. Karena ya tanpa Allah kita nggak bisa apa-apa. Saya udah ngerasain bagaimana ditinggalkan keluarga. Saya selamatkan Allah di mana? Di masjid kan? Iya dong. Iya. Nah, kalau kita pakai pikiran ini ya dengan cara siapa? Dengan cara Allah melalui ya beliau. Richard kan gitu kan. Beliau diantar Allah ke sana. Kenapa saya bilang itu? Saya karena beliau dari awal. Itu aja saya dari sahabat rukun. Sahabat rukun ya. Jangan kita terlalu gimana saya bilangnya. Andalkan Allah lah. Semua itu andalkan Allah. Kita banyak-banyak istighfar. Saya juga belajar banyak sekarang juga saya belajar istighfar. Kenapa ya? Istighfar itu membuat saya bangun lah gitu istilahnya. Ada sedikit astagfirullahaladzim. Gitu kan. Dulu mana ada pikiran saya gitu. Ngelihat cewek langsung wow, sekarang ya belajar lah. Kalau saya belajar masih proses. Kita semua berproses. Istilahnya di agama itu, Islam itu masih TK lah gitu, masih bawah lah gitu. Terima kasih banyak Bang El, kebetulan juga azan. Amin. Kita saling mendoakan. Amin. Dan doakan kita juga agar konsisten dan bisa saling mendoakan lah, saling membantu ya kalau memang nanti dikiranya silaturahmi kita berlanjut dan memang ternyata kan kita juga mengumpulkan dana Bang El. Jadi di video-video kita itu ada sahabat rukun yang tiba-tiba WhatsApp, tolong ini saluran mualaf ini, kita hanya menyalurkan saja. Sama sekali kita tidak mengambil, kita hanya mewadahi saja karena memang itu harus di bawah yayasan. Ya kita saling mendoakan lah agar ini menjadi wasilah, inspirasi, manfaat buat sahabat rukun semua. Amin. Makasih Bang El sudah sharing bersama kita. Sahabat rukun, terima kasih banyak sudah menonton sampai detik ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan di-subscribe. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.